Bacakan Bomari dari Ustadz Mudafar. 3. Ajaran Wahabi dan penyimpangannya. Wahabi merupakan sekte atau aliran dalam Islam yang penamanya disebutkan kepada nama ayah pendirinya, yakni Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman An-Najdi. Ia dilahirkan di Unayyah, sedangkan ia wafat di usia yang sangat tua dengan umur sekitar 90 tahun. Pengetahuan agama Muhammad Abdul Wahab kurang memadai karena ia belajar ilmu agama hanya kepada beberapa guru dan waktu yang sangat minim dan terputus-putus. Dalam bukunya itu, dia menjelaskan bahwa sebelum bersekongkol dengan keluarga Saud juga Inggris untuk memberontak dan kekhalifahan Turki Utsmani, Muhammad bin Abdul Wahab adalah orang yang biasa yang tidak menonjol dan tidak diakui ketokohan serta keulamanya oleh para ulama yang sezaman dengannya. Setelah ayahnya meninggal, Syekh Muhammad mulai menyebarkan ajarannya dengan membangun manhaj paradigma ajaran yang mengambil secara langsung dari Al-Quran dan Ahlus-Sunnah serta meninggalkan taklid kepada siapapun. Muhammad bin Abdul Wahab telah membuat ajaran baru yang diajarkan kepada pengikutnya. Dasar ajaran ini adalah merupakan Allah dan makhluknya dan meyakini bahwa Allah adalah benda yang duduk di atas ars. Keyakinan ini adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya karena duduk adalah salah satu sifat manusia. Dengan ajarannya ini, Muhammad bin Abdul Wahab telah menyalahkan firman Allah, yakni laisa kamitslihi syai'un. Maknanya, dia Allah tidak menyerupai segala sesuatu dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Mereka golongan Wahabiyah dalam hal ini meyakini para sahabat dan orang-orang sholat yang saleh telah menjadi kesepakatan bahwa boleh berkata, "Ya Muhammad," ketika dalam kesusahan. Semua umat Islam bersepakat tentang kebolehan ini dan melakukan dalam praktek keseharian mereka, mulai dari para sahabat, nabi, dan para tabi'in. Mereka telah menyimpang dari jalur umat Islam dengan mengkafirkan orang yang bertirasah kepada Rasulullah dan bertawassul dengannya setelah wafatnya. Mereka berkata, bertawassul dengan selain yang hidup dan yang hadir, yakni ada hadapan kita. Wahabi Syiasi dan kelompok-kelompoknya di Indonesia. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Wahabi juga dikenal dengan istilah Salafi sebab pengakuan mereka yang berdakwah manhaj salaf saleh. Madrasah salafnya terdiri terdapat berbagai negara muslim, di antara lain Arab Saudi, Yaman, Yordania, Syria, dan negara-negara Jazirah Arab. Paham Salafiyah yang masuk ke Indonesia bermacam-macam warna. Warna yang paling asli ialah dakwah Muhammad bin Abdul Wahab yang dibawa oleh ulama-ulama di Sumatera Barat pada awal abad ke-19. Di era modern, Salafiyah masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur, di antara lain melalui buku-buku, media, proses pendidikan, kerjasama kelembagaan. Dengan dukungan negara petrodolar Saudi Arabia, gerakan ini mempunyai basis yang kuat di beberapa instansi format ataupun berprestasi untuk melanjutkan studi di negara asal gerakan ini. Salafi Yamani sangat menolak metode pergerakan sebab hal itu dianggap sebagai bid'ah dan merupakan praktik fanatisme khubiyah. Namun rupanya mereka tidak konsisten terhadap prinsipnya. Dalam persoalan politik ini, Salafiyah Yamani memandang keterlibatan dalam semua proses politik praktis seperti pemilihan umum sebagai sebuah bid'ah dan penyimpangan. Jadi Salafi mana yang kita pilih? Jika memang Salafi adalah satu-satunya taifah masyhurah mengklaim sebagai golongan yang selamat, ittiba sunnah, ittiba bid'ah dan kesesatan, lalu Salafi mana yang kita harus
mempertaruhkan harapan surga dan selamat dari keselamatan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun tutur kata yang salah dari awal sampai akhir, saya sebagai penutup mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.